Sidang Jumat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan kepada kita pada saat pagi hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020, sesuai dengan Nas Almanak IKE yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Injil Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas kasih dan karunia-Mu kepada kami pada saat pagi hari ini. Kami boleh menikmati menjalani setiap waktu sepekan yang berlangsung, dan di hari kudus-Mu ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Allah. Berkati kami segenap jemaat-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan yang tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasihi dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang tentu pernah mengalami suasana hati yang galau. Hati yang galau ini adalah suatu perasaan atau suasana hati yang tanpa kepastian. Akibat suasana hati seperti ini akan sangat berpengaruh kepada cara dan tindakan hidup kita. Bisa jadi kita bisa menjadi putus asa, kemudian kita menjadi gelisah. Bahkan apa yang kita lakukan bisa terjadi hal-hal yang salah dan sebagainya. Karena dalam suasana hati yang demikian, tentu tindakan-tindakan kita tidaklah mengherankan kalau sangat sering membingungkan dari apa yang seharusnya dilakukan dan dijalani. Akibat-akibat ini bukanlah sesuatu yang baru, jemaat. Kalau sampai ada terjadi pertikaian, permasalahan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, ataupun dalam ruang lingkup kita bermasyarakat, maupun juga bisa terjadi dalam persekutuan yang ada. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak ketidakyakinan, ketidakpastian yang berlangsung dan akan kita alami dalam waktu-waktu selanjutnya kalau keadaan itu tidak harus dipulihkan kembali supaya kita menerima kembali
kepastian diri, keyakinan, dan kepercayaan kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk waktu-waktu selanjutnya. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau bisa kami katakan hal itulah yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan para murid. Ketika hati mereka mulai gelisah atau galau, bahkan diambang ketidakpastian. Alasannya tentu tidaklah sederhana, karena Sang Guru atau Yesus Kristus yang telah bersama-sama dengan mereka dalam suka dan duka selama ini akan pergi meninggalkan mereka. Dan menariknya adalah dalam kekhawatiran dan kegalauan para murid itu justru Yesus tidak mengobati hati dan kegalauan para murid, tetapi Yesus justru memberikan sebuah tanggung jawab kepada mereka saat Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka nanti. Tanggung jawab itu tentu bukanlah sesuatu yang mudah dan ringan. Yesus menginginkan mereka supaya saling mengasihi. Untuk saling mengasihi ini Yesus memberikan hal yang pertama adalah menguatkan para murid pada saat itu. Karena sekalipun dia akan pergi, tetapi ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu pada ayat yang ke-18a konteks nas ini. Yesus di sini jemaat mau menekankan bahwa hubungan persahabatan dengan Allah itu akan terus terjalin melalui kuasa Roh Kudus, yaitu penghibur itu sendiri yang akan dijanjikan dan diberikan oleh Allah kepada para murid untuk mereka bersaksi, bersekutu dan melayani walaupun sudah tidak bersama-sama dengan Yesus. Roh Kudus di sini yang dijanjikan oleh Yesus adalah Roh Kudus yang bukan hanya sekedar menghibur dan menguatkan mereka, tetapi juga memperbarui dan memberikan semangat yang baru bagi para murid untuk melakukan, memikirkan sebuah tindakan yang baik dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk menjadi peduli terhadap setiap orang dalam tugas dan tanggung jawab mereka yang dipercayakan oleh Yesus. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat yang baru yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah semangat untuk mengasihi. Oleh sebab itu dalam Galatia pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dipertentangkan hidup dalam roh dan hidup di dalam keinginan daging manusia yang selalu bertolak belakang. Dan ini juga menimbulkan efek atau dampak yang luar biasa dalam setiap pekerjaan Tuhan maupun dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di dalam dunia ini. Di mana hidup di dalam roh yang dikehendaki adalah membangun sebuah persahabatan dalam kasih. Sementara hidup di dalam daging akan menimbulkan permusuhan, kedengkian, bahkan hal-hal negatif lainnya yang muncul dalam diri dan pribadi manusia yang berlomba-lomba antara dua pribadi ini, keinginan daging dan keinginan roh ini berlomba-lomba untuk menjadi sebuah pemenang tampil dalam karakter diri manusia itu sendiri. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang menjadi pemenang dalam hari ini? Sudah jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya hidup yang dituntun oleh Roh Kudus Allah dalam konteks nas ini ingin diberikan oleh Yesus Kristus kepada para murid dan pun kepada kita pada saat ini sebagai orang yang percaya adalah untuk mengajar kita. Kita diajarkan bukan hidup hanya untuk hal-hal dalam keinginan kita sendiri, tetapi justru hidup yang selalu aktif dan bernilai bagi sesama kita.
Iman itu akan menjadi aktif apabila berdampak dalam setiap kehidupan dan tindakan kita selaku orang-orang yang percaya dalam melakukan setiap kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan para murid bahwa Roh Kudus yang akan dijanjikan itu akan mengajar, akan menjadi teladan, akan menuntun kehidupan mereka walaupun Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka nantinya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini sebuah penegasan yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid pada saat itu, agar mereka mampu melakukan setiap tugas dan amanat serta pesan yang disampaikan oleh Yesus dengan sebuah keyakinan bahwa Roh Kudus Allah sebagai penghibur yang menguatkan dan memampukan hidup mereka akan bekerja untuk menjadi sesuatu yang terbaik dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk pemberitaan Injil di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jemaat, apakah Roh Kudus Allah itu ada dan tinggal dalam kehidupan kita saat ini? Mari kita merenung sejenak dengan berbagai hal yang telah kita jalani dan hadapi di dalam hidup ini sampai saat ini. Apakah lebih dominan pekerjaan-pekerjaan roh yang ada yang memenuhi hati dan hidup kita, atau pekerjaan-pekerjaan yang menurut keinginan daging kita yang kita lakukan dalam setiap waktu-waktu yang disediakan oleh Allah saat ini dan nanti? Mari kita bersama-sama bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk menuju sesuatu yang baik dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga Roh Kudus Allah lah yang memimpin kita, yang memampukan kita, sehingga dalam situasi apapun hidup kita ini, kita tidak akan pernah undur dan selalu ada dalam setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Mari kita memasuki di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu bagi kami di hari kudus-Mu ini. Kami percaya Tuhan tetap selalu ada dan melingkupi kami setiap jemaat-Mu. Khusus dalam sepekan yang akan berlangsung yang kami jalani, biarlah kami senantiasa diajarkan dan dituntun dalam kuasa Roh-Mu yang kudus ya Allah. Berkati setiap pekerjaan kami jemaat Tuhan dalam sepekan ke depan ini, dalam kekuatan dan kesehatan kami ya Allah, dalam keterbatasan kami percaya Tuhan tetap selalu hadir dan memberkati kami. Berkati sukacita dan kebahagiaan jemaat-Mu ya Allah yang boleh menerima sukacita dalam sepekan ke depan ini. Kasih Awang Paruk Muda 17 Mei, Saudara Franky Christian 17 Mei, Ibu Hayati Mengapun 18 Mei, Saudara Rensa Adreino 18 Mei, Ibu Ariani Priyansa 23 Mei, keluarga Smito yang ke-13 19 Mei, dan keluarga Eko Haryadi yang ke-8 20 Mei, serta jemaat Tuhan yang belum tersebut yang boleh menerima sukacita dan kebahagiaan dalam sepekan ke depan ini. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hati dan kehidupan mereka, sehingga lengkaplah kebahagiaan dan berkat Tuhan yang boleh mereka terima karena anugerah kasih-Mu ya Allah.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan tetap selalu ada dan memberkati seluruh pelayanan jemaat kami di sini. Dalam tugas dan tanggung jawab kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau pakai dan utus. Dengan berbagai situasi dan keadaan yang ada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus tetap memperlengkapi kami semua. Untuk selalu bersaksi, bersekutu dan melayani dengan sukacita dan tanggung jawab dalam setiap kehidupan yang disediakan oleh Engkau ya Allah. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah dalam lanjut usia, dalam keterbatasan fisik mereka saat ini, dalam kesedihan mereka Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang tetap selalu mendampingi dan menjaga mereka dalam usia lanjut mereka saat ini. Bagi jemaat kami yang dalam keadaan sakit, baik ada di rumah ataupun di rumah sakit, dan pemulihan kondisi kesehatan untuk kasih kami Pak Sutasno, kami percaya Tuhan Yesus adalah tabib yang agung yang selalu memberikan kekuatan dan kelegaan serta sukacita bagi orang tua kasih kami ini. Berkati ya Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dan utus untuk melayani Tuhan dan jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Berkati gereja-gereja yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya GKE, Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat Selawade sampai jemaat ya Allah. Pemerintah bangsa dan negara kami saat ini berikan hikmat, ketekunan, kesabaran, akal budi dan kebijaksanaan. Berkati ya Tuhan mereka dalam memimpin setiap pemerintahan kami ini, dari tingkat pusat sampai pelosok daerah khususnya Kutai Timur ini. Dalam situasi dan keadaan saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami dari pergumulan ini. Lawat ya Tuhan saudara kami dalam pergumulan karena situasi dan keadaan ini, mereka yang berduka, biarlah Tuhan Yesus selalu tetap ada dan mendampingi, menguatkan dan menghibur mereka. Serta ya Tuhan para medis sebagai garda terdepan untuk memberikan pengabdian dalam melayani seluruh masyarakat yang ada. Sehingga mereka ya Tuhan senantiasa boleh dikuatkan dan dihiburkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah seluruh kehidupan kami, khususnya jemaat Tuhan di tempat kami ini. Kami percaya kasih kuasa firman dan berkat-Mu memberkati setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.